Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita sekarang kedatangan pemateri lagi. Cukup istimewa nih ya. Jadi kakak ini adalah Kak Ihsan, jurusan seni tari di Universitas Negeri Yogyakarta. Betul nggak? Betul sekali. Ya, terima kasih Kak Ihsan sudah mampir dalam kelas online kita. Oke, Kak Ihsan boleh kenalan dulu silakan. Adik-adik semuanya, perkenalan dulu ya. Nama Ihsan Sadia, jurusan Pendidikan Seni Tari di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, jadi kakak mengenal Kak Ihsan ini kita dalam satu wadah organisasi namanya IKPM Jawa Barat. Nah, Kak Ihsan ini kan asli sana ya, Indramayu. Ya, jadi dalam wadah IKPM Jawa Barat, jadi IKPM Jawa Barat itu mahasiswa Yogyakarta yang berasal dari Jawa Barat, kayak gitu. Oke, Kak Ihsan, dalam video ini kita akan membahas tentang biaya kuliahnya, biaya hidup, tempat tinggal, terus cara masuk dan lain sebagainya. Tapi yang pertama akan kita bahas dalam video ini adalah tetap tentang biaya dulu, karena bagaimanapun itu pasti yang paling penting yang akan dibahas dalam perkuliahan gitu ya. Jadi berapakah biaya yang harus dibayarkan ke Universitas Negeri Yogyakarta jurusan ilmu seni tari? Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya untuk untuk pembiayaan untuk masuk ke universitas, waktu saya masuk itu memang belum memakai uang pangkal, tapi untuk saat ini universitas memberlakukan uang pangkal. Ada uang iuran gitu. Entah itu masuknya uang iuran atau uang apa ya istilahnya, seperti sumbangan ya. Tapi itu nggak wajib kalau misalkan memang kita mau menyumbang, silahkan saja, nanti tinggal disatukan dengan tapi waktu saya belum ya. Oke, siap. Berapa tuh Kak Ihsan, waktu Kak Ihsan bayar berapa? Kebetulan kalau saya pribadi itu dulu 3.670.000. 3.670.000. Itu masuk UKT berapa Pak? UKT gimana sih? Di UNY UKT kan? Ya, UKT, sistemnya UKT. Itu tergantung dari pendapatan orang tua kita. Apabila kita memasukkan gaji orang tua kita, misalnya ibu gajinya berapa, kemudian bapak gajinya berapa, kemudian dikalkulasikannya. Nah, itu nanti yang mungkin yang akan dipertimbangkan dari pihak universitasnya. Tapi kalau saya kemarin itu ya 3.670.000. Itu kan biasanya UKT itu bertahap ya. Jadi karena memang tergantung pendapatan orang tua itu, jadi bertahap. Ada yang UKT mulai dari berapa biasanya gitu, tahu Kak Ihsan? Kalau itu paling murah biasanya berapa? Paling mahal biasanya berapa? Paling murah ada kok yang 1 juta. Oh, mulai dari 1 jutaan ya? 1 juta juga. Oke, oh siap. Jadi mulai dari 1 jutaan ya adik-adik. Paling mahal? Paling mahal untuk angkatan saya ya. Angkatan saya itu 4 juta 700. Udah nyampe 5 juta lah ya? Belum nyampe 5 juta. Oke, siap. Jadi itu adik-adik pembiayaan yang harus kalian bayarkan di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan ilmu seni tari ya. Nah, jadi adik-adik, bagi adik-adik yang bingung apa itu UKT, jadi UKT itu uang kuliah tunggal yang diberlakukan sistem pembayarannya untuk seluruh universitas negeri di Indonesia. Nah, jadi adik-adik itu bayar sekali setiap awal semester sampai akhir semester itu nggak ada bayar-bayaran lagi ya Pak? Ada nggak tuh kalau di UNY per semesternya? Iya, nggak ada lagi kan? Jadi cuma segitu aja ya. Nah, jadi ini Kak Ihsan nih, misalnya contohnya Kak Ihsan kan dapat 3.670.000. Nah, kali 8. Nah, ya berarti ya kurang lebih Kak Ihsan mengeluarkan uang sekitar 30.300.000 lah ya. 32.100.000 lah. Ya, itu sih tergantung dari pendapatan kita nanti selesainya gitu. Kalau misalkan lebih dari 8 per semester bisa sampai 40 juta nambah lagi kan. Oke, itu ya adik-adik. Oke, jadi kurang lebih menghabiskan uang sekitar segitu gitu ya. Tapi ya itu balik lagi, kalau misalnya adik-adik bisa dapat UKT yang lebih murah gitu kan, yang berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, dapat 1 juta kan berarti kurang lebih 8 jutaan ya untuk menempuh jurusan ilmu
seni tari ini gitu ya adik-adik. Oke, Kaisan ada lagi tentang biaya kuliah? Gak ada kan? Kalau Tadi yang tadi tuh mitos atau fakta sebenarnya kalau misalnya yang ngambil jurusan ini tapi lewat jalur mandiri itu bisa lebih mahal bayarnya. Nah, oke. Jadi pengalaman pribadi ya. Memang banyak informasi-informasi yang simpang siur kemudian nyampe ke masyarakat bahwa untuk mengikuti tes mandiri itu memerlukan uang banyak. Paling tidak kita harus mempunyai 30 juta. Nah, itu sebenarnya sangat salah ya. Sangat salah itu. Wah. Jadi saya juga dulu mikir-mikir, waduh, kok ini bisa mau dapat mandiri. Kedua saya juga kan mandiri. Mandiri. Karena SBMPTN saya itu terima di UPI. Tapi kemudian saya mikir-mikir lagi, aduh kalau ke UPI yang berarti ngulang lagi gitu. Karena saya dulunya emang di sini. Tapi yang jelas saya mencoba untuk yang mandiri. Kemudian saya bertanya-tanya gitu kan, namanya juga nyari informasi gitu ya. Tapi memang enggak seperti yang orang-orang lain utarakan gitu. Jadi bahwa mandiri itu harus memerlukan uang banyak. Contohnya lah 30 juta, ada yang bilang harus beli kursi dan segala macam. Sebetulnya enggak. Saya itu dulu itu waktu pas pertama kali daftar mandiri, itu bayar kalau nggak salah itu 360. Ya buat biaya pendaftaran. Nah, hampir sama seperti SBM, kemudian kan persyaratan segala macam kita masukin pendapatan orang tua. Gitu. Nah itu ternyata itu dapatnya 3.600.000. 3.600 gitu ya. Jadi nggak ada uang harus 30 juta enggak. Ya, cuma ya memang ya info-info yang jalur belakang itu mah ya kalian hindari lah ya, maksudnya karena kurang juga sih keberkahannya juga ya. Gitu. Tapi ada kemungkinan ya seperti itu. Yang jelas untuk mandiri gitu yang segitu gitu ya. Cuma mungkin biasanya sih ya bagi yang lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN sih biasanya agak murah sih Kak. Misalnya bisa dapat 1 juta biasanya gitu nggak sih? 1 juta atau 2 jutaan untuk yang misalnya kan Kak Isan lewat jalur mandiri dapat 3 juta. Apa fakta atau hoax kalau misalnya yang jalur lewat SNMPTN atau SBMPTN itu bisa lebih murah dari 3 juta itu? Alhamdulillah yang mungkin saya tahu ya. Untuk di Universitas Negeri Yogyakarta khususnya itu jadi nggak di beda-bedain gitu. Kalau misalnya memang pendapatan dari orang tuanya sekian, ya berarti memang kategorinya misalnya kategorinya 1, kategori 2 dan 3 gitu. Ada yang misalkan pendapatan orang tua sekitar 500.000, terus kemudian bapaknya juga 500.000, ya berarti itu masuk kategori mana. Dan nanti walaupun mandiri itu tetap sama di antara misalnya 1 juta, ada yang 1 juta. Jadi nggak bahwa yang mengikuti SNMPTN ataupun SBMPTN itu biayanya lebih murah. Siap. Jadi tetap objektif gitu. Dari pendapatannya. Oke, gitu ya. Berarti hoax ya kalau misalnya di jurusan pendidikan seni tari gitu ya. Jadi hoax kalau misalnya kalian lewat jalur mandiri bakalan lebih mahal gitu ya. Tapi mengenai yang uang pangkal itu biasanya sekarang tahun ini ya mulai ini. Mulai tahun 2020 atau 2021? Tahun kemarin udah ada. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berapa tuh Kak biaya pangkalnya? Kan tergantung, ada yang 5 juta. Tapi cuma sekali doang itu kan? Sekali doang. Oke. Kayak apa ya? Istilahnya pokoknya kalau sumbangan mungkin ya. Saya juga nggak tahu itu. Itu untuk SNMPTN, SBMPTN atau khusus mandiri aja yang ngasih uang pangkal? Semuanya SNMPTN, SBMPTN juga ngasih uang pangkal ya? Oke. Tapi seikhlasnya. Tapi kalau misalkan kalian ini saya kira nggak harus ya, nggak harus ngisi gitu ya udah. Nggak apa-apa.
Oh, itu kita nggak ngasih uang banyak jadi nggak jadi enggak ya? Enggak. Jadi sebenarnya keterima dan nggak keterimanya itu tergantung dari rezeki kita. Oke, siap. Oke, siap. Itu ya. Ada tambahan lagi Kak mengenai biaya? Mungkin untuk biaya salah satunya itu pendidikan sanitari ini memang sedikit agak riskan sih. Bukan agak riskan, tapi memang udah kewajiban bahwa di pendidikan sanitari itu biaya ada tambahan. Ada tambahan itu ketika praktek. Sebenarnya dosen pun nggak mewajibkan untuk adanya, kan di sini ada mata kuliah program 1, program 2 dan program 3, kemudian tata busana ataupun menpro, manajemen produksi. Nah itu biasanya memerlukan uangnya cukup apa ya, cukup lumayan hangat lah. Oke lah, oke, nggak apa-apa Kak Isan sebutin aja. Dulu Kak Isan berapa tuh? Dulu saya itu waktu tata busana itu kalau misalnya bikin sendiri itu cuma 300.000 kali ya, 300 sampai 500.000 lah gitu. Tapi kalau buat sendiri, tapi kebanyakan kan busana, jadi kita nggak mau repot, makanya kita nyari orang lain. Siap. Pada akhirnya ya lebih dari 1 juta. Jadi itu untuk satu tes koreografi 1 juta atau untuk suaminya? Tata busana. Jadi untuk sekali tes bisa 1 jutaan. 1 semester. Ya. Oh, berarti memang jadi selain uang UKT untuk seni tarian untuk beda. Ini kalau UKT itu kan pendaftaran di awal. Ya. Kalau ini nanti di akhir. Jadi ya, kita di pendidikan seni tarian itu kan ada mata kuliah tata busana. Jadi itu nanti dipentaskan. Tata busana kita yang dirancang oleh kita, kemudian didesain oleh kita, nanti dipublikasikan. Oh, oke. Jadi sebenarnya kepuasan tersendiri sih sebenarnya. Kalau jadi enggak ya enggak. Oh, berarti benar. Jadi ya uang yang masuk ke kampus masih tetap UKT. Nah, kalau masalah yang akan dipentaskan dulu gimana kita gitu kan? Kalau misalnya kita mau totalitas kitanya ya bagiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen sederhana ya sederhana juga gitu ya uang yang dikeluarkan. Itu ya kayak satu. Ada tambahan lagi? Kemudian menpro biasanya di semester 5 ya. Menpro itu ya manajemen produksi, kita diajarkan untuk manage beberapa agenda seperti pokoknya kayak gitu. Ya. Jadi kita ada event-event kayak gimana, nanti siapa yang jadi speaker dan segala macamnya. Itu biasanya tergantung dari kesepakatan aja. Kesepakatan misalkan 200. Cuma itu doang. Jadi nggak ada biaya tambahan yang harus dari 1 juta atau enggak tergantung dari kesepakatan. Kalau misalkan 300 biasanya tergantung kesepakatan dari koreografer sama yang menpro. Oke, siap. Cukup Pak Isan? Ada lagi? Sebenarnya ada lagi. Kemudian koreografi pertama ya, koreografi 1 itu masih teori, jadi aman-aman aja lah Kak. Ya. Nah, kemudian koreografi 2 agak sedikit hangat lagi karena memang pendidikan seni tari itu diwajibkan untuk membuat sebuah tarian, sebuah karya. Jadi kita ini sendiri ya? Betul. Jadi bikin koreografi sendiri kita? Iya betul. Jadi bikin koreografi sendiri, kemudian kostum dan segala macam, musik. Nah, terus kan jadi musik. Karena musik itu kan sekarang ya di musik ini tempat melalui rekaman gamelan, melalui komputer itu sekitar 200-an. Wah. Itu musiknya aja, belum kostumnya. Kostumnya bisa kalau nyewa bisa sih, bisa. Katakanlah 500.000 atau sampai 1 juta ya. Oke, Tapi kan sekitar 4 juta tuh ya. 4 juta tuh. Tapi itu di semester 5 atau 6 gitu. Itu koreografi 2. Ya. Terus biasalah ngasih untuk kru ya. Kalau mau bikin kaos ya kaos, tapi itu tergantung pribadi masing-masing. Kemudian konsumsi biasanya. Setiap latihan kan ngasih konsumsi. Yang nggak lebih dari 500.000. Oke, siap. Sambil ngasih penarinya berapa waktunya. Oke. Ya paling enggak yang maju-majunya sekitar 5 jutaan. 2 jutaan. Ya itu sendiri ya dibanding untuk koreografi 2 ya. Kemudian ada lagi yang paling apa istilahnya kalau goalnya itu di koreografi 3.
Terakhir tuh. Terakhir. Oke, siap. Koreografi 3 itu bukan karena pelajaran tapi panas. Wow. Panas benar-benar Panas nih, panas. Duit panas nih. Duit panas. Agak sedikit berputar otaknya. Aduh, gimana nih? Bukan otak kita yang menggetar tapi orang tua. Masya Allah. Benar. Dulu waktu pengalaman saya itu kalkulasi semuanya sekitar 25 jutaan. Wow. 25. Itu uang pribadi atau uang kelompok? Pribadi, karena untuk koreografi 3 itu diwajibkan untuk 2 orang saja. Kalau misalkan saya maksimal 2 orang. Kalau misalkan kita berkarya pengen 1 orang saja, ya udah. Menanggung semuanya. Siap. Tapi gini caranya untuk adik-adik semuanya. Jadi kalau untuk yang mau masuk pendidikan seni tari, itu perbanyak link dari mulai awal masuk itu tanya-tanya, jadi ikut proses-proses. Nah, apabila nanti suatu saat bikin musik atau apa, kalian udah kenal sama yang pembuatnya. Jadi bisa nego harga, kemudian nggak dibanting harganya. Jadi mas minta tolongan gini apalah. Nah ini mah pertemanan aja. Nah, biasanya ada lebih murah. Siap. Kemudian kostum juga sama seperti itu. Nah, apabila kalian dalam keseharian hanya pulang kayak gitu, pasti bakal mahal. Betul. Kemudian juga nggak ada kru yang mau membantu. Kalau kita sering berproses, sering membawa dengan orang lain juga. Nanti ya pada saat ini ada kerjaan nanti dibantu. Oke, ada lagi Kak Ihsan? Mungkin itu sih. Oke, siap benar. Juta itu yang ada sedikit 1 motor loh itu. Oke, gue ya cukup motor yang cukup gitu. Jadi memang senang nih saya kakak ngomong sama Kak Ihsan ini karena memang rinci beliau udah ngasih pembiayaan itu. Soalnya kenapa kakak juga pengen yang rinci-rinci kayak gini? Soalnya daripada kita membahas yang lain-lain dulu, yang indah-indahnya, ini kita membahas langsung yang pahitnya gitu ya. Daripada kakak berdua ini memberi harapan ke kalian, gini loh, padahal pas diomongin akhirnya kayak gini ya. Jadi kalian kan kalau misalnya udah ngerasa cukup dalam pendanaan segini, kalian bisa lanjutin juga nih nonton videonya gitu. Tapi kalau merasa wah ini kayaknya kurang cukup atau gimana, tapi tenang, masih ada nanti cara tips sama triknya gimana untuk memperkecil pembiayaan itu, karena kita juga kan membicarakan tentang beasiswa gitu ya dari Ihsan. Siap, itu ya. Jadi adik-adik mengenai pembiayaan ya kita perinci lagi. Pertama untuk pembayaran ke kuliah ke kampus UNY-nya sendiri, Kak Ihsan itu kurang lebih mengeluarkan uang sekitar 30 jutaan. Nah, selama pembiayaan menunjang perkuliahannya, kayak tadi koreografer, pokoknya segala tes prakteknya, kurang lebih berarti Kak Ihsan menghabiskan uang sekitar 35 jutaan lah. Kurang lebih ya, jadi ya kalau di total ya sekitar 65 jutaan lah. Ya, kurang lebih untuk pembiayaan kampusnya sendiri. Kayak gitu adik-adik. Mungkin adik-adik di sini agak terbuka Kak Ihsan. Agak terbukanya mungkin dipikirnya kalau seni tari itu ya hanya sebatas nari-nari aja gitu mungkin gitu ya. Jadi kita akan kupas tuntas lebih dalam ya. Satu lagi sih mungkin ini untuk pembiayaan ngirit aja ya. Itu sebenarnya untuk koreografi tergantung dari kita juga. Nah, sebagian besar itu karena kita baru ada yang baru berproses, ada yang baru membuat sebuah karya. Jadi kan itu masih ada ambisi. Ego. Pengen bikin wah jadi pada akhirnya ya aku pengen gini akhirnya mengeluarkan biaya banyak. Padahal itu bisa dikomunikasikan dengan teman-teman seangkatannya. Kemudian nanti udah keterima. Nah ini mau bagaimana koreografinya? Apakah kita yang sederhana aja, kemudian komunikasi dengan dosennya, ini bagaimana mau dipentaskan apa enggak. Nah, terus dengan biaya yang seperti apa, kalau bisa ya yang mahal dulu biasanya sama-sama dulu ya. Harus dulu udah. Itu udah dari manajemen produksi. Ya itu. Itu sebenarnya nanti tergantung dari kita gitu angkatan. Kalau misalkan angkatan dari angkatan kalian itu mempunyai argumen yang sangat kuat, ini nggak usah dipentaskan. Karena memerlukan biaya gini. Karena
koreografi 3 itu sebenarnya masih mata kuliah, bukan TA, Bukan atau TA. tugas akhir. Iya. Tugas akhirnya masih ada skripsi. Iya, jadi iya. Belum lagi kalian itu skripsi banyak yang salah, coret-coretan, musik akhirnya banyak keluarin duit lagi. Oke, siap. Oke, itu ya adik-adik. Pokoknya adik-adik kalau misalnya masih pengen penasaran dengan pembiayaan kuliah, silakan komentar aja. Nanti Kaisan juga bakalan mantau kok. Nanti Kaisan juga akan tenang, slow Kaisan mah orangnya gitu ya. Oke, Kaisan itu ya tentang pembiayaan. Kita masuk sekarang ke sesi cara masuk Kaisan. Cara masuknya, kan tadi Kaisan lewat jalur mandiri nih kan, bisa menceritakan SBMPTN juga ada, SNMPTN juga ada gitu ya. Nah, jadi apa tuh yang perlu dipersiapkan biar keterima? Selain apa tes mandiri, ada tes ininya nggak? Nah, oke, kalau di seni tari itu biasanya, pokoknya seni ya seni. Kalau ini cakupannya seni. Ya. Khususnya di seni tari. Kalau di seni tari persiapan dia, karena di situ kan ada tesnya, tes yang jelas teori pasti ada. Ya, pasti ada. Tapi dari sosumnya. So kemudian yang kedua itu ada tes bakat. Tes bakat. Tes bakat itu nanti ada dibagi lagi. Tes bakatnya kreativitas, kemudian tes tari bentuk. Tari bentuk itu tari yang akan kita dibawakan. Misalnya contoh saya dari Indramayu nih, misalnya saya bawa tari topeng. Nah itu kan udah jadi ya, nah itu yang dibawakan. Kemudian kreativitas nanti kita tergantung dari petugas sananya itu ataukah menirukan atau gimana gitu kreativitasnya. Biasanya kita di apa ya istilahnya kan ada musik, kita ngikutin. Siap. Oke. Jadi ini musiknya seperti ini, saya harus bilang seperti apa, ini supaya kemudian wawancara. Udah ya. Itu berapa hari Kak? Dalam 1 hari juga. Dalam 1 hari selesai. Nggak sampai 1 hari kalau satu per orang. Itu cuma berapa ya? Nggak nyampe 1 jam. 30 menit. Oh, 30 menitan. Udah selesai itu. Cuma kan karena nunggunya ya jadi agak sedikit lama. Oke. Itu harus di Jogja atau bisa di tempat lain? Kalau mandiri itu semuanya kan memang harus di universitas tertentu. Jadi misalnya saya mau masuk ke Universitas Yogyakarta. Jadi ya mandirinya harus di sana. Harus yang di bersangkutan. Ya kalau SBM itu masih bisa di mana-mana. Di tiap provinsi ya. Karena kan seleksinya masih nasional. Oke, siap. Jadi itu ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN nggak cuma nilai intinya doang, teorinya doang gitu kan. Bahkan mungkin prakteknya yang lebih ini ya kan, yang lebih dilihat. Maksudnya orang lain itu bisa menilai langsung gitu loh. Oh, jadi ini kalau ngisi soal atau seleksi rapor kan kita nggak tahu saingan kita kayak gimana ya. Tapi kalau lihat secara praktek langsung biasa skillnya kayak gitu ya. Terus satu lagi, ini tips aja. Kalau misalkan kalian dari daerah tertentu ya, misalnya katakanlah di Jawa Barat atau Jakarta, itu coba kalian bawa tarian dari sana. Jangan sampai ketika saya mau, misalkan saya pribadi, ketika saya mau daftar, saya daftarnya di Universitas Yogyakarta. Kemudian saya harus mempelajari tarian yang ada di Jogja, itu salah besar. Jadi di sini malah lebih banyak orang yang sudah mahir. Nah tapi belum tentu orang sini itu mahir dari melarikan tempat tarian dari kita, tempat asal. Jadi apabila mau tes, gitu kan, jadi kita harus membawakan tari dari masing-masing kayak gitu ya. Oke, adik-adik itu cara masuknya adik-adik ke kampus Universitas Negeri Yogyakarta, misalnya jurusan ilmu seni tari gitu ya. Pendidikan seni tari. Oke. Kaisan, lanjut apa aja sih, belajar apa aja sih di seni tari ini? Sebenarnya belajar di seni tari itu ada yang senang, ada yang enggak. Siap. Pastilah. Ya. Cuman kita kan kalau melihat dari orang lain, kalau di seni tari itu enak nari aja. Padahal kan enggak sebenarnya. Teori kita mempelajari, teori tentang tari, teori tentang koreografi, teori cara membuat, ya itu tadi koreografi membuat tarian seperti apa. Tapi jangan juga melupakan teori-teori yang seperti
bahasa Inggris itu pasti ada. Pengetahuan tentang tari juga Iya, ya. ilmu pengetahuan tari itu ada, pasti ada. Teorinya ya, teori kalau praktek itu kebanyakan kalau di sini karena itu arifan lokal dulu. Jadi yang pertama itu tarian Jogja dengan Surakarta. Kemudian setelah semester 2 atau semester 3 itu beda lagi. Nanti itu Nusantara. Itu ada masyarakat itu dapat Sunda, ya sudah ada Minang. Nah, kemudian ada juga Karawitan. Ketika kita dapat tarian, misalnya tarian Jogja nih, kalau di sini pusat di Jogja, tarian Jogja misalkan Serimpi Panderoli. Nah, kita Karawitan itu apa namanya, seni nanggung gamelan gitu. Itu yang mempelajari juga. Jadi tarinya dipelajari, kemudian musiknya juga dipelajari. Jadi saling sinkron gitu, saling berkaitan. Kemudian ada lagi tembang Jawa, copat. Biasanya kita orang-orang luarnya Jogja agak sedikit kaget karena pelafalan itu kan kita nggak bisa bedakan mana yang A dan mana yang O, mana yang dibaca A dan mana yang dibaca O kan? Iya, benar. Bingung sebenarnya. Nah, itu juga ya bagian dari ucapan tembang Jawa itu langgam, cepat lah. Siap. Oke, ada lagi kita? Apa lagi ya? Mungkin itu sih, mungkin agak lebih lanjutnya nanti kalau bisa ditanyain. Ya penasaran kali ya, ya. Ada inspirasi ya, gini doang gitu kan. Siap, itu ya yang dipelajari dari seni tari di UNY. Nah, lanjut. Kenapa Kak Ihsan memilih jurusan ini? Yang membuat hati saya agak sedikit gemetar itu ketika orang Indonesia sudah tidak memikirkan atau memperhatikan budaya sendiri. Nah, tujuan saya masuk ke seni tari itu sebenarnya untuk mendemonstrasikan setelah saya lulus kemudian pulang ke daerah sendiri. Nah, itu sebagai apa ya, batu loncatan aja sih, kemudian saya akan menghasilkan di sana agar tari-tarian Nusantara, tarian daerah khususnya itu tetap terlestarikan bahwasanya tarian yang ada di Nusantara itu kan peninggalan nenek moyang. Jadi harus dilestarikan. Yang saya takutkan kemudian kalau misalnya tidak ada yang melanjutkan atau mempelajari lagi, itu kan akan punah. Sayang juga ya. Kan kita punya banyak ragam budaya, tari-tarinya, kemudian musik tradisi, kemudian materinya, ya sayang banget gitu. Padahal orang-orang Belanda itu justru mereka malah lebih menyukai, lebih semangat kalau mempelajari budaya-budaya Indonesia. Itu di Belanda pun udah gamelan segala macam. Iya benar. Ya kadang memang cukup aneh sih ya. Jadi orang kita malah menyukai mereka, mereka malah menyukai kita. Terus di mana ada pengakuan kayak gitu baru deh lama ya. Oh ini seni berasal dari ini ya, tau lah kemarin masalah seni mah apalagi sama tetangga sebelah gitu. Oke, itu ya benar. Jadi Kak Ihsan itu memilih karena memang pengen melestarikan seni, khususnya seni tari di Indonesia ini sendiri gitu ya. Nah terus Kak Ihsan, tadi kan kita juga pengen membahas sedikit tentang beasiswa nih. Ada beasiswa apa di? Kalau beasiswa itu kan ada macam-macam ya. Beasiswa dari BNI, beasiswa dari Bank Mandiri, itu kan biasanya ada. Terus kemudian beasiswa yang lain, PPA, itu biasanya PPA tahun dari fakultas kalau nggak salah. Oke, siap. Itu yang dapat bantuan berapa? Nah, kalau untuk bantuan sih juga kurang tahu ya. Tapi bidik misi bisa. Bidik misi bisa. Tapi kalau bidik misi kan maju dari awal. Oh ya benar sih, benar. Jadi memang adik-adik itu jangan, maksudnya ketika adik-adik nggak dapat bidik misi sebenarnya itu bukan apa harus di sekolahnya nggak dapat beasiswa nggak jadi ya kuliahnya. Padahal itu sebenarnya pemikiran yang bukan begitu yang harus kalian pikir begitu dalam ya.
Jadi untuk beasiswa sih, untuk beasiswa sih malah lebih banyak ketika masuk kuliah ya, bisa nyari sendiri. Ada beasiswa prestasi dan segala macam. Oh iya benar kayak gitu ya adik-adik. Oke, kita review dulu bentar. Jadi, jangan lupa tentang biaya yang lain, biaya hidup sama biaya tempat tinggal. Ini. Oke, biaya hidup sebenarnya tergantung orangnya. Tergantung orang. Kalau kita berani apa ya irit gitu ide. Kalau saya pribadi sih agak sedikit nakal nakalnya makanan. Oke. Jadi segala kayak dihoyong lah bahasa segala nama. Nah, sebenarnya untuk makanan di sini tuh masih sangat terjangkau di daerah-daerah lainnya. Di sini 3.000 akhirnya udah dapat. Di situ akhirnya pojok situ. Iya benar. Berapa? 3.000 udah dapat, udah kenyang itu. Bahkan dulu mah pas awal-awal kita ke Jogja masih 2.000, 1.500 juga masih ada. Dulu saya mau makan olive. Belum ada olive. Dulu masih Jogja Chicken. 4.500. 4.500 loh, 4.000. Itu dapat paha sama nasi, ya biasalah kayak chicken kayak gitu ya. Es teh belum, udah ada es teh belum? Udah sama es teh 4.500 udah dapat tuh. Tapi sekarang 6.000 ya, 7.000 ya. Ya wajar Kaisang dulu tahu harganya segitu karena memang Kaisang ini dari SMA ya di sini ya. Betul. Dari SMA gitu. Ya itu sih tergantung, balik lagi ya, tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalnya anaknya suka nongkrong dan segala macam, ya nongkrongnya nggak tanggung-tanggung, Starbucks gitu kan, kemudian Masya Allah, McDonald's kan, terus KFC. Biasanya ini ya kalau pertama mungkin oke lah nggak apa-apa, masih makannya sendiri di Burjo, Burjo itu warung Sunda yang ada di Jogja, yang merakyat, yang langgan, promosi. Terus tuh ya apa ya, tergantung pribadi masing-masing. Nah pertama itu oke, kita masih bisa jajan ataupun makan masih terkendali ya. Tapi kalau udah punya teman kemudian nggak bisa ngontrol, ya kita akan ke bawah-bawah. Kalau misalkan temennya suka nongkrong, yang apa ya, orangnya lebih kekinian, pengen nge-mall segala macam, nge-mall. Kalau ke mall untuk keliling-keliling aja nggak apa-apa, emang udah jajan aja, emang udah jajan, nonton dan segala macam. Apalagi yang punya pasangan, aduh ini kacau. Jadi sebenarnya balik lagi ini ya. Jadi kalian mau memilih gaya hidup hedon ya menengah ke atas atau di atas banget bisa, mau menengah ke bawah banget juga bisa gitu ya. Tapi Kaisar sendiri membudgetkan berapa untuk per bulannya deh? Gak apa-apa Kaisar, gak apa-apa. Kalau budget ya saya juga nggak tahu ya, karena keperluan kan macam-macam. Iya. Cuma yang jelas 1 juta. 1 jutaan per bulan ya Kaisar. 1 jutaan. Ini bakal lebih oke. Ya mungkin karena nakal itu tadi, nakal makanan itu tadi. Tapi yang jelas nggak nakal sesuatu yang negatif ya. Oke, siap. Jadi Kaisar untuk pendanaan per bulannya, biaya hidup per bulannya sekitar 1 jutaan. Bahkan bisa lebih ya. Memang gimana ya, mungkin adik-adik kalau misalnya pernah lihat di video saya sebelumnya ada yang mengatakan 600, 700, bahkan 500 ya. Memang tadi kan bilang Kaisar juga tergantung orangnya, pribadi masing-masing. Nah, kalau untuk tempat tinggal Kaisar berapa? Tempat tinggal karena dulu saya itu kos ya. Kos itu dulu saya pasti 4 juta 600 sampai 4 juta 700 per tahun ya? Per tahun, itu per tahun. Soalnya dulu masih ada lagi, saya sempat 1.800.000 per tahun. Masya Allah, murah sekali. Tapi mulai masuk ke kuliah tahun 2015 itu kan udah mulai naik tuh ya. Jadi saya dapat yang harga 3 juta per tahun. 3 juta per tahun, oke siap. Jadi itu ya, kita kalkulasikan sebentar. Jadi setidaknya kalau misalnya adik-adik pengen ngambil jurusan seni tari di UNY itu kurang lebih adik-adik mempersiapkan uang sekitar 7 sampai 10 jutaan lah ya. Untuk biaya awal maksudnya, biaya awal ke Jadi kan buat bayar ke kampus, buat bayar kosan, buat biaya hidup sebulan kurang lebih 7 juta sampai 10 jutaan.
Betul, siap. Itu ya, jadi uang yang perlu adik-adik persiapkan untuk bahkan biaya lebih, awal. bahkan lebih karena kalau udah kos ada kan yang kosongan. Oh iya benar, beli kasur gitu ya. Ya berarti 10 jutaan lah ya, 10 jutaan, 10 jutaan lebih gitu ya. Oke, itu adik-adik mengenai pembiayaan. Nah sekarang mah sesi bebas aja Kak Isan. Kak Isan mau menyampaikan apa ke adik-adik, silahkan bebas. Apa ya? Agak sedikit bingung sih kalau sudah nyampein kayak gini. Pokoknya jangan sampai gitu ya, jangan sampai kalian pengen masuk ke jurusan A yang diinginkan, tetapi karena ingin selamat dulu maka ambil jurusan yang lain. Itu sebenarnya akan jadi bumerang untuk kalian sendiri. Jadi ketika saya tidak menyukai jurusan tersebut, tapi nggak apa-apa lah daripada kita masuk. Nah itu jangan seperti itu. Nah nanti kalau misalkan udah di pertengahan jalan kita pusing, Udah selesai. mau dilanjutin juga, Udah gak ada semangat. Mau berhentiin juga nanggung. Nggak enak sama orang tua. Jadi bila memang sudah benar-benar kekeh atau benar-benar pengen ke jurusan yang itu, ya berarti harus dibener-benerin, harus di apa ya, kalau orang sini bilang sih Telatenin. ditelatenin, ditenanin gitu. Kalau orang sini bilang di apa ya, disungguh-sungguhin. Disungguh-sungguhin, cocok. Nah, kayak gitu ya Kaisan. Jadi dalam video ini kayaknya kita udah bahas cukup banyak ya, mulai dari biaya kuliah, biaya tempat tinggal, biaya makan, cara masuk, beasiswa, belajarnya apa aja, dan terakhir dan ini paling penting mungkin, kalau misalnya kita ngambil jurusan ini, kita bisa merencanakan apa ke depan atau prospek ke depannya kayak gimana Kaisan? Oke, baik. Kalau saya pribadi itu memang kalau untuk yang masuk jurusan sekarang itu kan karena embel-embel pendidikan, jadi bisa saja kita jadi guru. Jadi memang harus diwajibkan menjadi, bukan diwajibkan ya, tetapi di situ kan perusahaan pendidikan. Kita memang dididik untuk menjadi seorang pendidik, dididik untuk jadi seorang pendidik. Nah, jadi kan dalam kurung adalah guru. Nah, kemudian kita dengan kalau saya itu masuk ke pendidikan itu karena kalau misalnya saya udah ngajar di sekolah, saya bisa merangkul anak-anak dari bawah gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak masuk di keguruan, akan sulit untuk merangkul. Nah justru itu mendemonstrasikannya itu lewat pendidikan. Nah kemudian cara prakteknya kita bisa setelah setelah mata pelajaran gitu, setelah beres KBM baru kita mengadakan pelatihan prakteknya gitu. Jadi kita bukan mempelajari tentang teori saja, tapi juga praktek. Itu kan bisa di ekstrakurikuler ya. Bisa juga kita nanti bikin sanggar. Kalau misalnya kita mempelajari di kampus itu ya, kita juga bisa bikin musik sendiri, bisa bikin karya sendiri ya. Pada akhirnya nanti bisa dijual. Betul. Akan menjadi duit lagi. Duit lagi. Oke lah, kita membuang katakanlah kita ngeluarin uang sekian juta. Kemudian kita kalau misalkan bisa kreatif, bisa mencari peluang, ya bisa aja kita bukan hanya balik modal, tapi malah lebih dari itu. Bisa bikin sanggar sendiri juga berarti ya? Bisa, justru itu. Jadi enaknya itu karena selain jadi guru, kita pun di rumah bikin sanggar. Kemudian kalau kita nggak punya murid, kan kalau nggak ada guru, ya kita sulit untuk merangkul. Tapi kalau misalkan ayo ikut kita bikin acara sendiri, nah kemudian ini disanggar. Nah itu jadi pelatih, ini lumayan buat pemasukan. Iya, mementaskan seni gitu kan ya. Apalagi kalau adik-adik udah memantau Kaisan atau berteman di medsosnya Kaisan sejak dulu, wah Kaisan udah melanglang buana adik-adik. Udah pokoknya. Apalagi kan memang Kaisan ini juga sering dengan Keraton Yogyakarta ya. Jadi wah adik, pokoknya bukan kaleng-kaleng lah kakak yang dia di samping kakak ini ya, gitu ya. Istilahnya saya juga masih belajar. Cuma ya adik-adik mungkin kalau misalnya pengen tahu lebih jelasnya Kaisan bisa lihat di mana Kak? Instagram atau apa? Instagram.
Saya aja ya. Sebutin aja nggak apa-apa. Instagramnya Iksan Sandia, IKHSAN SADIEAH. Siap itu ya, kalian kan tahu sendiri Instagramnya Kak Isa mana gitu ya. Pokoknya itulah Kak Isa, nanti kalian bakal tahu sendiri siapa Kak Isa ini gitu kan. Seperti apa sepak terjangnya dalam seni tari ini gitu kan. Oke, apa? Intinya nanti kalau misalkan apabila adik-adik mau daftar, terus ini gimana ya? Silahkan tanyakan saja, baik itu ke saya atau nanti ke kakak saya. Oke gitu ya, karena memang saya menyenangi Kak Isan juga gitu. Jadi Kak Isan tuh maksudnya responnya cepat, enggak wah siapa kamu atau SKS atau enggak adik-adik jangan. Jadi Kak Isan tuh memang terbuka dia gitu kan. Apalagi kalian misalnya pengen belajar atau pengen sharing-sharing lah tentang seni tari, Kak Isan insya Allah terbuka gitu ya. Oke Kak Isan, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu Cukup dulu ya, biar kalian ada tanya-tanya juga ya. Oke. Gitu adik-adik, buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar saja. Nanti insya Allah akan kakak carikan pematerinya. Sekali lagi terima kasih Kak Isan sudah memasuki kelas online kita kali ini. Sukses terus untuk Kak Isan. Sampai jumpa lagi Kak Isan nanti ya. Ya nanti kan kita bisa interview apalah nanti gitu kan. Oke adik-adik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.